Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti dari kelas H absen 1 dengan NIM 25501111012. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Barriers to the Adoption of Innovation for Sustainable Development in the Agricultural Sector. Artikel ini ditulis oleh Campuzano et al. Yang dipublikasikan di jurnal Sustainability pada tahun 2023. Fokus utama bahasan kita kali ini adalah menelaah apa saja yang sebenarnya menghambat penerapan inovasi berkelanjutan di dunia pertanian. Nah, selanjutnya di latar belakang, kita tahu bahwa sektor pertanian saat ini itu sedang mengalami tekanan besar akibat perubahan iklim, degradasi lahan, dan kebutuhan pangan yang terus naik. Solusinya tentu adalah dengan inovasi. Namun, masalah utamanya, meskipun inovasi itu ada, adopsinya di lapangan itu sangat lambat. Mengapa lambat? Karena ada berbagai hambatan atau barriers yang menghalangi petani dan industri untuk berubah. Inilah yang dikaji secara sistematis dalam artikel ini. Yang selanjutnya, metode dan cakupan. Untuk metodenya, artikel ini menggunakan systematic literature review dengan data yang diambil dari database Scopus. Dari 73 artikel yang ditemukan, terpilih 48 artikel yang relevan untuk dianalisis. Selain itu, rentang datanya cukup panjang dari tahun 1992 hingga 2023. Jika teman-teman lihat pada peta persebaran, publikasi ini didominasi oleh negara maju seperti Amerika Serikat dengan total 13 artikel, diikuti dengan Inggris dan Australia. Poin yang dianalisis adalah menunjukkan bahwa literatur mengenai hambatan inovasi pertanian saat ini itu masih banyak berkaca pada perspektif negara maju, meskipun masalah infrastruktur dan kebijakan juga sangat relevan bagi negara berkembang seperti kita yang di Indonesia ini. Nah, untuk hasilnya ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang jenis inovasi. Dari hasil analisis ditemukan 43 jenis inovasi. Menariknya, mayoritas adalah inovasi proses yang totalnya ada 33 inovasi, yang artinya fokus pertanian berkelanjutan saat ini bukan sekedar menciptakan produk baru, melainkan mengubah cara kita bertani. Contoh populernya ada organic agriculture, agroekologi, dan precision agriculture. Nah, terkait teknologi 4.0 seperti artificial intelligence dan Internet of Things, meskipun sedang tren, penerapannya itu menghadapi tantangan besar, yaitu seperti biaya investasi awal yang tinggi dan isu keamanan data yang membuat para petani itu ragu. Nah, yang kedua tentang hambatan atau barriers. Inilah inti temuan dari artikel-artikel yang direview. Ada 2 hambatan, yaitu internal dan eksternal. Pada hambatan internal, salah satu yang paling sering muncul adalah epistemic closure. Nah, apakah itu? Epistemic closure adalah sikap resistensi atau ketertutupan petani terhadap hal baru. Petani itu cenderung merasa aman dengan cara tradisional dan menolak pengetahuan baru karena dianggap asing atau beresiko. Yang kedua, hambatan eksternal. Nah, faktor yang paling dominan ternyata adalah lack of policy atau kurangnya kebijakan pendukung. Dari data menunjukkan bahwa 17 dari 28 hambatan eksternal sebenarnya itu berkaitan dengan kebijakan. Artinya, hambatan ini muncul karena pemerintah tidak menyediakan regulasi yang jelas, tidak ada insentif atau kurangnya subsidi yang membuat petani berani mengambil resiko untuk berinovasi. Lalu untuk kesimpulan dan kelemahan artikel. Sebagai kesimpulan, inovasi pertanian tidak bisa sukses hanya dengan mengandalkan teknologi yang canggih. Faktor tentunya itu justru pada sosial dan kebijakan. Artikel ini menegaskan bahwa pemerintah itu pemegang kunci utama. Solusi konkretnya adalah merumuskan kebijakan yang memberi insentif, pelatihan, dan perlindungan risiko bagi petani. Namun, review ini memiliki keterbatasan. Analisisnya itu masih bersifat deskriptif, yang berdasarkan literatur sekunder tanpa validasi langsung ke lapangan. Sehingga kedepannya diperlukan riset yang benar-benar terjun melihat stratifikasi sosial petani secara langsung. Baik, demikian presentasi mengenai hambatan adopsi inovasi pertanian berkelanjutan. Intinya, teknologi itu tidak cukup. Kita itu butuh kebijakan yang mendukung untuk mengubah mindset petani. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.